Guys, belakangan ini saya sering sekali membahas tentang transgender dan LGBT ya, karena ini sedang saya kampanyekan supaya di sosial media ini sekarang sudah sangat marak tentang hal itu. Sampai ke kartun-kartun film yang ditonton di TV pun juga menceritakan tentang hal tersebut, bagaimana generasi muda kita nantinya. Benar nggak? Nah, kemarin saya lihat ada pengakuan seorang transgender kembali ke kodratnya, yaitu dari seorang laki-laki dia berubah menjadi seorang perempuan karena mungkin lingkungan yang membentuk dia ya. Padahal secara DNA dan kromosomnya itu dia sebagai seorang laki-laki. Namun karena mungkin pergaulannya, lingkungan yang membentuknya, atau barangkali pola asuhnya, barangkali dia pernah mengalami trauma dan sebagainya, yang akhirnya pola berpikir dia itu menjadi seorang yang sebaiknya saya seorang wanita, seperti itu. Itu antara perasaan dan kegalauan yang memang dia ada di dalam pikiran dia. Nah, seperti itu biasanya kalau dia datang ke psikolog, dia menceritakan tentang hal itu yang biasa kita sebut dengan dysphoria gender atau gangguan identitas gender ya guys ya. Maka apabila dia sudah berganti kelamin, dia merasa bahwa wah dipuja-puja, cantik, dia menjadi seorang perempuan, dia pun juga operasi payudara sebagainya, dan dia bisa berlenggak-lenggok layaknya sebagai seorang perempuan. Namun secara kodrat dia sebagai seorang laki-laki, dia tidak bisa menstruasi, dia juga tidak bisa hamil, apalagi punya anak. Makanya ada seorang artis Indonesia, ini saya cerita yang tadi itu di Thailand ya guys. Kalau di Thailand itu mungkin tidak aneh ya, karena itu biarinlah orang luar lah gitu ya. Tapi lingkungan mereka kan sudah terbentuk seperti itu, banyak sekali transgendernya. Tapi di Indonesia jangan dong, kan kita Indonesia punya agama, punya ras, punya adat ketimuran yang kuat sekali. Nah, mana orang-orang ini, apakah mau disamaratakan dengan mereka? Kan enggak gitu loh. Jadi sebaiknya orang-orang seperti ini kembali kepada Tuhan. Tuhan itu bisa membolak-balikan hati dan perasaan manusia gitu loh. Yang akhirnya orang tersebut itu berpikir bahwa, oh ya, buat apa saya membohongi diri sendiri bahwa yang terjadi secara fisik itu kecantikan, namun secara alamiahnya itu tidak dia dapatkan, yaitu melahirkan lalu punya bayi gitu. Apalagi itu nggak usah membohongi publik lah bahwa mandul lah dan sebagainya. Memang apa ada laki-laki punya rahim? Kan tidak ada gitu loh. Jadi please, jangan membohongi publik bagaimanapun cara kalian. Mau secantik apapun hasil operasi kalian, tetap kodratnya itu adalah laki-laki, ya. Jadi kita saling menghargai keberadaan kalian dan perbedaan kalian, namun tidak untuk dipublish. Kalau Anda mempublish, artinya Anda mengkampanyekan bahwa Anda itu benar, ya, dan bahwa apapun yang dilakukan oleh Anda tidak untuk konsumsi publik. Paham ya? Dan ini saya keras untuk bicara masalah transgender ini atau LGBT ini. KPI ini pada kemana ini? Dan Kominfo tolong dong dikontrol nih orang-orang yang kayak begini nih. Jangan masuk ke dalam hal apalagi sosial media dan sebagainya. Masih bisa lah cara lain kalian mengekspresikan rasa bahagia kalian dengan pasangan kalian yang sejenis itu. Nggak masalah kok. Kita juga bisa menghargai kalian kok. Kita hidup berdampingan, tapi tidak untuk saling mempengaruhi. Oke? Ada pertanyaan guys. Apakah seorang transgender atau LGBT bisa disembuhkan? Menurut American Psychiatric Association, ya, di sana menyatakan bahwa tingkat kesembuhan mereka hanya 0,1%. Gila nggak? Nah, artinya mereka bisa sembuh apabila ada di dalam pikiran mereka itu dalam ketobatan, keniatan, dan keinginan. Buktinya ada tuh dia, benar nggak? Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita niat mau berubah. Oke? Jadi guys, jangan sampai kita terkontaminasi oleh mereka. Justru kita harus kampanyekan. Jangan sampai mereka mendominasi kita, orang-orang yang sehat dan waras. Ya, salam Lita Gading. Is me being a transgender woman, is it really the right way to live my life? Is it really a sin, like being a transgender woman? If I don't repent, would I go to hell? These are like the real questions that I pray to God. And I seek Him for 3 months.